sidang pra peradilan Peggy dan dinyatakan bebas oleh hakim. Dari Bapak pribadi melihatnya seperti apa? Saya melihat ya, pertama itu suatu keberanian hakimnya harus kita acung jempol ya. Biasanya dalam kasus-kasus seperti ini hakimnya merasa ketakutan gitu. Jadi ini kemajuan besar buat hukum kita, dan saya kira Mahkamah Agung melentingi harus memberikan dukungan kuat ini kepada hakim seperti ini, karena secerca harapan kita mulai muncul tentang kebenaran itu. Jarang loh hakim berani seperti ini, karena bagaimanapun ini terkesankan ada sedikit konflik dengan penegak hukum yang lain kan. Nah, jadi dengan aja putusan PG ini, mudah-mudahan harapan kita bisa tergabung lah, penegak hukum selanjutnya bisa dijalankan dengan baik. Gitu. Tapi Bang Oto sendiri melihatnya apa dasar hakim menerima permohonan PG, bisa dijelaskan Bang Oto? Ya, saya kira jelaskan di situ katanya kan, kalau pra peradilan itu kan hanya formal, ya tidak menyangkut materi perkara. Jadi contohnya umpamanya yang dikatakan di situ ada penetapan DPO. Nah, tapi bagaimana dikatakan orang DPO? Bagaimana dikatakan orang melarikan diri? Dipanggil aja nggak pernah. Ya kan, kalau kamu nggak pernah dipanggil, tiba-tiba dibilang kamu buron, terima nggak? Kan tidak dong, harus dipanggil dulu. Kalau udah dipanggil dengan patut tidak datang, ya kan, coba dijemput ke rumah, ke tempat. Kalau juga tidak ditemukan, baru bisa dinyatakan dia itu buron, melarikan diri. Nah, jadi saya kira pertimbangan hakimnya itu tepat lah. Ya, saya kira tepat. Mungkin apakah Peggy bisa ditersangkakan kembali? Nah, kalau apakah Peggy bisa ditersangkakan kembali, ya bisa. Secara teoritis bisa. Ya, karena itu sudah tegas diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun nomor 4 tahun 2016. Yang menyatakan bahwa dalam kasus pra peradilan ini bisa diperiksa kembali, tetapi ingat tidak boleh dengan bukti yang sama. Jadi perintah hakim kan mengatakan supaya penyidik menghentikan penyidikan yang ada. Nah, berarti dengan penyidikan ada itu maksudnya lah dengan sprindik yang ada itu nggak boleh dilanjutkan lagi. Nah, kalau polisi melakukan penyelidikan yang baru, dari penyelidikan yang baru akhirnya ditemukan bukti-bukti yang baru, kemudian ditingkat menjadi penyidikan, maka dia bisa keluarkan sprindik yang baru. Ya, tetapi dengan tidak bisa menggunakan bukti-bukti yang ada di situ lagi. Harus bukti-bukti yang baru. Nah, apakah ada bukti yang baru di luar yang ada sekarang ini? Nah, saya kira itu akan sulit, tapi bisa, teoritis bisa. Oh, gitu. Jadi dalam menangani ini banyak polemik juga dari sebelumnya juga menersangkakan diduga salah ya. Nah, kedepannya nasib Ibtu Rudiana dan Kapolda Jabar menurut Bang Oto seperti apa? Ya, kalau saya melihat begini ya, dalam satu proses hukum seperti ini jangan sampai ada perasaan, artinya kalau ada kita berkomentar seperti ini kita ingin menjatuhkan seseorang. Di sini tidak ada perlawanan institusi, tidak. Tapi ini proses hukum yang diperbaiki. Nah, mengenai soal Ibtu Rudiana, apakah bagaimana prosesnya? Itu kan internal kepolisian. Kalau kepolisian nggak ada kesalahan, dia diproses secara internal. Tapi kalau dia tidak bersalah, ya nggak ada apa-apa dong. Ya kan kita nggak begitu. Kita nggak pernah pikirkan tentang bagaimana nasib Kapolda, bagaimana nasib Ibtu Rudiana. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki hukum. Jadi tidak ada intention, kan? Tidak ada niat untuk supaya Kapoldanya dipecat atau supaya Ibtu Rudiana diproses. Itu nggak ada itu. Itu urusan internal dari polisi. Bagi kita adalah membela klien dengan etikat baik agar dia bisa mendapatkan hak-haknya. Kalau memang harus bebas, bebaskan dia. Kalau memang hukum itu aja nggak apa-apa. Nggak ada intention yang lain. Jadi begitulah proses hukum yang harus kita laksanakan. Saling menghormati, saling menghargai. Saya tetap menghormati apa yang dilakukan polisi. Tetapi saya juga akan berupaya untuk membuktikan apa-apa yang bisa membantu klien kita. Gitu. Tapi dari Bang Rasman sendiri mau melaporkan hakim Emma Sulaiman ini ke KAI, Pak? Ya itu hak dia. Tapi
kita sih berpendapat memang rasanya kalau bicara tentang karena putusan hakim itu tidak bisa diproses karena orang itu salah gitu ya. Sebab kalau hakim itu kan memang bebas dan mandiri. Ya, walaupun mungkin ada metode-metode tertentu bagi Mahkamah Agung secara internal melihat kalau satu putusan hakim itu oleh Mahkamah Agung dilihat tidak bagus, pasti kan ada mekanisme internal Mahkamah Agung melihat oh ini orang gak bagus atau tidak. Tapi selama dia telah melakukan putusannya dengan bisa dipertanggungjawabkan, yang saya kira sekarang ini emang bisa dipertanggungjawabkan putusannya, saya bisa melihat bisa dipertanggungjawabkan, ya saya kira justru kita harus dukung dia. Tapi soal ada orang melaporkan dia ke KY, saya kira nggak ada masalah buat Eman kan, Eman akan semakin terkenal karena dia melakukan satu tugas yang baik menurut saya gitu. Tapi Bang dari ada juga yang mendesak agar Polda Jabar segera membuka CCTV dan ponsel-ponsel. Iya, saya menemukan sebenarnya kalau HP-nya kan sudah dibuka kan, cuma nggak dijadikan barang bukti. Kalau saya melihat ya, mudah-mudahan saya tidak keliru lah soal itu ya. Nah, jadi kalau memang ada CCTV, ya harus dibuka. Kalau HP-nya itu harus dijadikan barang bukti. Kalau dia tidak jadikan barang bukti, ini kan berarti kan ada kesalahan kan, menghilangkan barang bukti gitu. Nah, itu persoalannya. Jadi kenapa kalau betul itu sudah dibuka, kenapa nggak dimasukkan barang bukti? Makanya saya di dalam dialog tadi saya katakan itu ada dalam putusan. Tapi ternyata kalau Fredrik mengatakan bahwa itu tidak ada dalam barang bukti tapi nggak dimasukkan putusan. Wah, kalau itu tambah salah lagi. Jadi saya kira begitulah ya. Jadi pokoknya kita mari berupaya secara hukum. Saya dengan tim berupaya membuktikan bahwa klien kita tidak bersalah karena sepanjang kita yakini dia tidak bersalah. Kalau kami yakini dia bersalah, ya tentunya kami juga tidak akan mengatakan dia supaya tidak bersalah kan gitu. Nggak boleh juga kan gitu. Gitu ya. Oke. Bang Oto, upaya hukum tadi kemarin beberapa waktu lalu resmi laporkan AS dan DP itu seperti apa? Iya, saya kira itu satu tim ya, tim yang merumuskan itu. Saya dapat laporan, mereka melaporkan, tentunya mereka punya keyakinan, punya alasan yang kuat untuk itu. Saya katakan pada tim, kalau kalian punya bukti-bukti bahwa itu ada dugaan kepalsuan, ya silakan gitu. Sama dengan besok kalau tidak keliru, mereka akan laporan ke Mabes ya. Katanya, ya saya akan koordinasi lagi nanti ya, melaporkan itu Rudiana kalau saya tidak keliru. Nanti saya untuk besok katanya. Kalian belum dapat kabar soal itu ya. Katanya begitu. Nah, itu juga saya katakan pada tim, kalau memang kalian meyakini ada dugaan dan bukti-bukti itu, silahkan. Tapi jangan jadi fitnah kan gitu. Gitu. Ya. Bang, terakhir mungkin melihat kasus ini semakin turun